Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat ya, alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita harus berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, hadir semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar bersama dengan siswa yang lengkap. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang teks narasi dan struktur teks narasi. Masih ingat apa itu teks narasi dan apa saja sih struktur teks narasi? Ya, betul sekali. Ada berapa struktur teks narasi? Iya, ada 3 ya. Apa saja? Coba sebutkan. Orientasi, ya, komplikasi, dan resolusi. Betul sekali. Sudah paham tentang struktur teks narasi? Apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke KD berikutnya, yaitu menelaah struktur kebahasaan teks narasi yang dibaca dan didengar. Nah, di sini Ibu sudah membawakan sebuah contoh teks narasi. Yang sudah Ibu bagikan kepada kalian itu adalah contoh teks narasi. Silakan kalian pahami, kalian baca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Setelah itu nanti kita akan membahas bersama dan menentukan struktur teksnya. Ya, silakan dipahami terlebih dahulu dan diingat-ingat apa sih orientasi itu, apa komplikasi, apa resolusi, agar nanti kita bisa menentukan struktur yang ada dalam teks ini. Ya, silakan dibaca. Ya, 5 menit sudah berlalu. Sekarang kita akan membahas bersama menentukan struktur teks yang ada di teks ini. Siapa yang ingin mencoba pertama? Siapa yang mau mencoba menentukan bagian orientasinya? Ya, silakan. Yang mana bagian orientasinya? Betul sekali, terdapat di paragraf pertama sampai paragraf ketiga. Betul sekali. Ada yang mau membacakan? Siapa? Ya, jadi orientasi itu menjelaskan tentang jalannya cerita. Ya, di sini tertulis, aku dan keluargaku tinggal di Deokolot, Citerep, Kabupaten Bandung. Wilayah tersebut merupakan area pinggiran kota Bandung yang dikenal sebagai daerah macet. Namun, bukan itu saja. Wilayah kami juga sudah diketahui sebagai daerah yang rutin terkena musibah banjir. Padahal, dahulu ketika aku masih kecil, rumahku adalah tempat yang nyaman. Meskipun terkadang memang banjir, namun tidak separah sekarang. Ketinggian air hanya akan mencapai pertengahan betis kakiku saja yang kala itu masih terhitung cukup pendek. Waktunya juga tidak lama. Beberapa jam saja, banjir tersebut biasanya sudah surut. Banjir hanya menjadi musibah tahunan yang untuk anak kecil sepertiku justru terasa cukup menyenangkan. Terkadang, aku dan teman-temanku malah asyik mencari ikan di genangan air dekat rumah kami. Namun, semua itu berubah ketika aku mulai duduk di bangku SMP. Betul sekali, itu adalah bagian orientasinya. Yang kedua adalah bagian komplikasi. Yang mana bagian komplikasinya terletak di paragraf, betul sekali, keempat sampai ke 9. Iya, betul sekali, komplikasinya terletak di bagian paragraf keempat sampai ke 9 yang berbunyi, banjir yang melanda desa kami berubah menjadi petaka yang mengerikan. Tingginya
dapat mencapai dadaku dan membuatku tidak bisa pergi ke sekolah. Sebetulnya, aku cukup beruntung karena rumah kami berada di permukaan yang cukup tinggi. Meskipun sederhana, rumah kami juga memiliki lantai 2 yang menjadi pelarian kami saat banjir seperti ini menerpa. Sementara itu, tetangga kami yang berada di ketinggian rendah tidak dapat berdiam diri di rumahnya. Banjir menenggelamkan rumah mereka hingga langit-langit dan bukan atap rumah mereka. Mereka terpaksa mengungsi ke area jembatan yang lebih tinggi. Di sana, para TNI telah mendirikan perkemahan sementara untuk pengungsi, sambil menjemput korban banjir lainnya di sekitar. Banjir seperti ini terus melanda wilayah kami, hingga aku duduk di bangku SMA. Perlahan-lahan, warung dan tempat usaha lain di sekitar sini mulai tutup. Kontrakan yang biasa disewa oleh karyawan pabrik yang berada dekat di desa kami pun mulai kosong. Kawasan kami menjadi sangat sepi dari berbagai aktivitas ekonomi. Padahal, pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengurangi banjir dengan mengeruk, memperluas, dan memperdalam anak sungai Citarum yang memang sangat dekat dengan rumahku. Namun, banjir ini tidak pernah berhenti dan malah seakan makin parah. Tembok rumah kami kotor, terdapat bekas rendaman air di seluruh bagiannya. Kulkas kami tidak selamat karena sempat beberapa kali terendam banjir. Pompa air kami juga mengalami hal yang sama. Selain itu, sepeda motor ayahku juga harus beberapa kali turun mesin karena terendam banjir. Betul sekali. Yang terakhir adalah bagian resolusi, betul sekali. Jadi yang terakhir ini, paragraf ke-10 sampai terakhir itu adalah bagian resolusi. Siapa yang mau membaca? Silakan. Tidak kedengaran ya? Ya, sebetulnya ibu saja yang membaca. Bagian resolusinya, sebetulnya aku tidak begitu mengetahui apa penyebab pasti dari banjir yang menerpa desa kami. Informasi yang ku ketahui kembali pada kelestarian lingkungan yang kurang terjaga. Beberapa mahasiswa yang sempat melaksanakan kuliah kerja nyata di Dayakolot sempat memberikan berbagai kegiatan sosialisasi mengenai penanggulangan dan pencegahan bencana banjir. Dalam kegiatan tersebutlah aku mendapat informasi mengenai keseimbangan alam yang tidak berjalan dapat menyebabkan bencana semacam ini. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuangnya ke kali. Memang, membuang sampah adalah salah satu permasalahan yang terjadi di desa kami. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke anak sungai Citarum di wilayah kami. Namun, hal tersebut bukan satu-satunya penyebab banjir ini. Pembangunan di daerah resapan air juga penyebabnya. Sehingga pemerintah juga memulai memberlakukan wajib menggunakan paving block untuk jalanan di wilayah kami, agar jalan tetap nyaman namun tetap dapat meresap air. Hingga kini berbagai upaya lainnya juga sudah dilakukan. Dari dulu hingga ke hilir Sungai Citarum, kini saat aku duduk di bangku kuliah, Dayakolot masih menjadi daerah banjir. Beberapa upaya sebetulnya mulai terasa meskipun hanya berpengaruh sedikit. Namun, kini desaku benar-benar seakan-akan menjadi kota mati. Hanya ada satu warung yang masih berjualan di dekat rumahku. Sisanya memutuskan untuk tutup dan pindah ke wilayah lain karena tidak tahan dengan banjir yang melanda. Sementara aku memilih untuk belajar teknik tata lingkungan untuk mengetahui seperti apa seharusnya suatu wilayah dikelola agar tidak terjadi banjir. Agar ketika aku sudah menyelesaikan kuliahku, aku dapat memberikan kontribusi bagi desaku sendiri. Karena ini adalah rumahku, tempat tinggalku yang dahulu jauh dari kata asri. Tidak menjadi genangan air berlumpur yang dicemari sampah seperti ini.
Ya, betul sekali. Kalian sudah paham tentang struktur teks narasi. Kalian sudah bisa menentukan mana bagian resolusi, mana bagian komplikasi, dan mana bagian orientasi. Nah, baik. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini menjadi kelompok pertama, baris tengah kelompok kedua, dan baris terakhir adalah kelompok ketiga. Di sini, Ibu sudah memiliki 3 amplop yang berisi potongan teks narasi, di mana nanti kalian harus menyusun teks ini menjadi teks yang sempurna sesuai dengan strukturnya. Paham? Ya, silakan untuk kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Baik, Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi bersama kelompok untuk menentukan bagian orientasi, bagian komplikasi, dan bagian resolusi dari potongan teks yang Ibu bagikan. Silakan. Baik, waktu 5 menit sudah berlalu. Di sini Ibu juga sudah menyusun potongan teksnya. Mari kita bahas terlebih dahulu mana bagian orientasinya, mana bagian komplikasinya, dan mana bagian resolusinya. Ya. Untuk kelompok pertama, bagian mana orientasinya? Ya, betul sekali, yang ada judulnya ini adalah bagian orientasi. Ya, betul sekali. Untuk kelompok kedua, bagian komplikasinya yang mana? Iya, ada 2. Ini bagian yang pertama dan ini yang kedua. Betul sekali. Untuk kelompok yang ketiga, mana bagian resolusinya? Betul, yang terakhir ini adalah bagian resolusi. Ya, baik, kalian sudah paham ya tentang struktur teks narasi? Sudah paham, sudah tahu apa saja sih struktur teks narasi? Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Betul sekali. Hari ini kalian sudah bisa menentukan struktur teks narasi. Semoga nantinya kalian bisa menyusun teks narasi berdasarkan struktur yang ada. Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kalian bisa mendapatkan pemahaman yang belum kalian dapatkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.